Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadha siratum mustaqim walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepantasnya kita selalu bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita enggak merasa kurang saja. Itu terjadi kepada setiap manusia. Tapi kita ini, kata Imam Ghazali, kita tahu nikmat kalau nikmat itu sudah hilang. Ketika ada pada kita merasa enggak punya, kurang saja. Tu'arafun ni'matu 'inda fuqdaniha. Ketahuan ada nikmat kalau nikmat itu sudah hilang. Hadirin yang berbahagia, kita ini selalu meyakini barang yang ada itu tidak mesti harus dilihat dengan mata kepala. Berbeda kita dengan sekularisme, komunisme, liberalisme atau isme-isme yang lain yang percaya kepada Allah. Kita yakin barang yang ada itu tidak mesti harus dilihat dengan mata kepala kita. Contohnya, kita punya nyawa, masing-masing mesti punya nyawa, kita enggak melihatnya. Semua manusia punya nyawa, tapi dia enggak merasa kalau punya nyawa. Tapi nyawa itu kalau lepas daripada kita, alias dipanggil oleh Allah, ditempatkan di mana kita enggak tahu, baru orang itu itu wafat, meninggal dunia. Subhanallah, nyawa. Kemudian banyak hal-hal yang ada kepada kita enggak lihatnya, tapi ada. Angin ada, kita enggak lihat angin kayak apa, tapi kalau daun-daun bergerak itu pasti ada angin. Subhanallah. Malaikat ada, jin ada, setan ada, gandarwo ada, semua makhluk-makhluk Allah itu ada. Hanya mata kita enggak bisa melihatnya. Nanti insya Allah kalau hari kiamat waktu tertentu, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Nanti ini mata yang dibuka, kelihatan, oh ya semuanya kelihatan. Ketika hidup ini enggak kelihatan. Alam kubur kenapa kayak apa? Enggak, kita enggak ada, kita enggak pernah melihat, tapi ada. Siksa kubur, nikmat kubur ada, tapi kita enggak pernah ada yang tahu. Hanya pemerintahan agama lah yang kita meyakini bahwa ada siksa kubur, nikmat kubur. Yang sering saya katakan, kita di Lauhil Mahfuz kita enggak tahu. Kayak apa Lauhil Mahfuz? Enggak ada itu, kata orang. Tapi Lauhil Mahfuz itu ada. Yang kedua, alam kandungan.
kita pernah ngalami semuanya, tapi kita nggak merasa. Apa ingat, saudara, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan kita nggak tahu. Alam dunia ini yang kita alami ini, kita alam nyata. Yang kita lihat, inilah alam yang kita alami. Alam berikutnya kita nggak tahu ada. Alam itu semuanya ada. Kita nggak bisa melihat alam-alam tersebut. Subhanallah. Maka Allah dalam surat Yasin tadi yang saya baca, alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai anak Adam, dan saya sudah berjanji kepada kamu, Allah ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan, jangan mengikuti kemauan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kamu yang besar, yang jelas. Kita oleh Allah peringatkan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setan itu ada mengganggu kita setiap saat. Kalau manusia meninggal dunia dikubur, tapi Allah kasih yang namanya korin. Korin itu yang menyertai kita, ada, nggak mati, matinya lama. Jadi memang setan itu minta matinya diundur. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena saya kau keluarkan dari surga, anzirni, mundurkanlah saya sampai hari pembangkitan. Qala innaka minal mundarin. Kata Allah, ya kamu mundarin, kamu diundur. Mereka mati juga. Tapi jin setan sebangsa itu umurnya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nabi Muhammad saja baru 1400 tahun. Jadi jin-jin itu ada yang masih hidup, yang mengetahui kita. Orang ini bapaknya begini, biasanya kelakuannya kayak bapaknya. Tahu jin-jin setan itu, subhanallah. Maka kita banyak pengen selamat itu dari godaan setan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka Allah wanti-wanti, Allah ta'budu syaitan, jangan mengikuti setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang jelas. Ada satu riwayat bahwa setan itu disuruh menghadap Nabi. Kamu menghadap Nabi, jujur kalau ditanya nanti Nabi Muhammad. Kalau kamu enggak jujur, kamu saya jadikan debu nanti. Apa ya Jibril? Turun sana menghadap Nabi Muhammad. Begitu menghadap Nabi, assalamualaikum, ketuk-ketuk. Siapa di luar? Saya, apa, setan. Iya, oleh Rasul ditemui. Kamu diutus oleh Allah ya? Iya. Saya suruh jujur. Apa kalau kamu bertanya, sekarang Muhammad, kamu mau tanya apa? Kata Rasulullah, setan itu enggak jujur. Tapi kali ini disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, setan jujur. Subhanallah. Dari jujurnya Nabi tanya, kawan-kawan yang kamu senangi itu siapa? Musuh kamu siapa? Tolong kamu jawab dengan jelas dan terang. Kamu jawab dengan jujur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda kepada iblis, kam ahibbauka, berapa banyak kawan-kawanmu dari umatku? Iblis menjawab, kawan-kawanku itu ada 10. Siapa saja mereka? Nah, ini supaya kita jangan jadi kawannya setan. Awwaluhum, jadi kawan-kawan itu yang serang kawan itu, awwaluhum al-imamul jair, pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim itu saya senang sekali. Subhanallah. Yang kedua,
Al-mutakabbir, kalau ada orang sombong, itu setan senang sekali untuk dipanas-panasi, untuk diteruskan. Yang ketiga, al-ghaniyul ladzi la yubali min aina tasbul mal wa fi madza yunfaku. Kawan saya yang ketiga itu orang kaya, yang penting saya mendapatkan uang. Dari mana uang itu dan saya belanjakan apa aja. Orang yang gitu itu disenangi oleh setan. Yang keempat, al-alim alladzi saddaqa al-amir ala jurihi, yaitu orang alim yang membenarkan pemimpin atas kezalimannya. Jika ada pemimpin zalim, ada orang alim, katakanlah dia kiai, katakanlah dia orang pemuka, nah itu kawannya setan itu, subhanallah. Kemudian yang kelima, at-tajirul khain, yaitu pedagang yang pengkhianat. Berapa banyak orang-orang kadang-kadang memalsu, ya menipu, itu kawannya setan itu. Yang keenam, wal muhtakir, orang yang suka menimbun-nimbun, panen ditimbun, nanti kalau sudah waktunya mahal dijual, itu kawannya setan. Mestinya kalau ada panen cepat dijual, biar orang lain mengharapkan tidak tersendat. Itu yang keenam. Yang ketujuh, bezani, orang yang berzina, itu kawannya setan. Pasti dibujuk, saya ayo teruskan. Subhanallah. Yang kedelapan, akilur riba, orang yang memakan harta riba. Orang yang makan harta riba, rentenir, itu kawannya setan. Subhanallah. Ada lagi yang ke-9, wal bakhil alladzi la yubali, orang pelit yang memperhatikan sekitarnya. Subhanallah. Yang ke-10, syaribul khamri, orang yang minum, tukang minum air keras, al-mudminu 'alaiha, yang biasa dia selalu kecanduan. Itu adalah kawan-kawan setan yang 10 tadi. Maka dengan demikian kita tahu, jangan sampai kita jadi kawan setan. 10 macam yang tadi itu kawan setan. Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa orang yang enggak kau senangi, musuh kamu siapa? Karena setan diperintahkan oleh Jibril untuk jujur. Siapa? Ngaku kamu. Kalau kamu enggak ngaku, nanti kamu jadi debu oleh Jibril, para malaikat, kamu jadikan debu nanti. Takut dia. Dia menjawab, musuh saya itu satu di antaranya kamu ya Muhammad. Saya paling enggak senang dengan kamu, karena kamu ngajak kebaikan, sementara saya ngajak kepada kejelekan. Yang kedua, musuh saya itu siapa? Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Orang yang alim mau mengamalkan ilmunya, itu setan enggak senang. Setan itu orang alim yang enggak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, kamilul Quran, orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu tidak disenangi oleh Al-Quran. Subhanallah. Maka kita harus tahu, kita kalau membaca Quran ini ngantuk, dikuda dan sebagainya, enggak senang setan itu dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat itu adalah orang yang muadzin, orang yang tukang azan. Tukang azan yang ikhlas, itu setan enggak senang. Ngajak salat itu setan enggak senang. Subhanallah. Wa'adzin. Yang kelima,
Muhibbul fuqara wal masakin, orang yang cinta kepada orang fakir miskin, itu setan juga enggak senang, biarin aja, biar jadi kufur dia. Maka ada hadis kadal faqru ayyakuna kufran, orang fakir itu akan menjadi kafir karena dia merasa apa aja kurang, enggak puas. Subhanallah. Masih ada lagi Zu qalbin rahim, orang yang punya hati yang halus, yang lunak, itu setan juga agak senang, biar aja hatinya keras. Saya senang yang gitu kawan saya itu. Yang ketujuh, wal mutawadhi lil haqqi, orang yang sederhana melaksanakan kebenaran, itu setan enggak senang, musuhnya setan. Kemudian sabun nasabi taatillah, pemuda yang terdidik di dalam pendidikan agama, pendidikan yang taat kepada Allah. Kayak santri-santri ini kan taat, salat 5 waktu. Setan enggak senang, godaannya mesti besar. Yang ke-8, akilul halal, orang yang makan barang halal, setan tuh gak seneng. Subhanallah, setan gak seneng. Maka orang yang makan barang halal itu gak terima doanya, doanya gak terima. Makan barang yang haram, orang yang halal diterima doanya, yang haram itu gak diterima doanya. Selanjutnya wal kharis ala salat al jamaah, orang yang pengen selalu sholat berjamaah terus, setan nggak seneng. Maka ada satu riwayat, subuh-subuh orang tua ke masjid, lalu terus ada pemuda bawa senter, bawa lampu, ayo Pak, kepleset jatuh, pulang lagi, ganti baju, ke masjid lagi, kepleset lagi, ganti baju. Ada pemuda lagi itu. Yang ketiga, udah begitu mau masuk ke masjid, pemudanya nggak mau. Kenapa kamu nggak mau masuk salat? Saya setan yang menggoda kamu tadi, kepleset dan lain sebagainya. Kamu masih tetap saja, kamu diampuni dosanya, keluargamu diampuni dosanya. Kalau saya terus-terus gitu, nanti sekampung ini diampuni dosanya oleh Allah. Itu pengakuan setan. Maka kadang-kadang kalau kita ini digoda, supaya enggak digoda, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Pada di mana-mana setan selalu menggoda, di pasar, di mall, di kamar mandi, selalu ada aja yang menggodanya. Maka supaya kita selamat, jangan lupa selalu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Walladzi yusalli bil lail, orang yang salat malam, setan juga enggak senang. Karena orang yang salat malam itu doanya diterima oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, siyamul lail la tuqti abadan. Anak panah itu kalau dilampirkan malam hari enggak pernah salah. Ada doa itu diterima terus-menerus kalau sepertiga malam. Subhanallah. Walladzi yang sahulil ikhwan, orang yang nasihati kawannya. Walaysa fi qalbi syai'un, hatinya enggak ada apa, nasihat saja, enggak ada niat yang lain-lain. Yang terakhir, walladzi yakunu abadan ala wudu, orang yang terus wudu itu dijaga oleh Allah. Masih banyak lagi hal-hal yang setan enggak senang, musuh setan. Maka kita setelah tahu kawan setan ini begini, musuh setan begini, kita mendengarkan pengajian atau khutbah Jum'ah, maka kita ingin jadi orang yang selamat. Di dunia itu yang penting bukan harta, bukan pangkat, selamat. Hartanya banyak, pangkatnya tinggi, kalau enggak selamat ngapain? Maka kita minta kepada Allah selamat. Mudah-mudahan dengan khutbah Jum'ah ini Allah memberkahi kita semuanya. Ya Allah, tunjukilah jalan yang benar adalah benar, kami mengikutinya. Ya Allah, tunjukilah yang jalan yang salah adalah salah dan kami menjauhinya. Ya Allah,
Ya taufik dan hidayatmu kepada kami semua ya Allah. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.